Baik, wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi kakak kita di Sinkronus ke-19. Ini yang terakhir kakak terkait refleksi bukti karya. Dan alhamdulillah kita sampai di penghujung sinkronus. Hari ini kita durasinya 1 JP. Baik kakak, sebelum kita masuk ke sesi berbagi refleksi bukti karya, silakan Kak Bambang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Kak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak-kakak peserta PKG Pejok Sumatera Selatan Kabupaten Musirawas yang berbahagia. Di ujung-ujung kegiatan kita ini, marilah kita berdoa dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita laksanakan kurang lebih 3 bulan ini mendapatkan manfaat dunia wal akhirat. Untuk mengawali Zoom meeting yang ke-19 ini, untuk mendapatkan barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kakak-kakak kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita harapkan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bambang telah memimpin doa pada kegiatan sinkronus pada malam hari ini. Selanjutnya kakak ada pun kesepakatan bersama, yakni menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Agenda kita sesi ini yakni pembukaan 10 menit, refleksi bukti karya peserta 30 menit, serta penutup selama 5 menit. Nah, di sini kakak bisa kakak lihat semua sejauh mana bukti karya yang telah dilakukan kakak berpihak pada peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam penyusunan bukti karya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, di sini kakak akan berefleksi satu orang satu. Kalau di layar saya ini dimulai dari Kak Bambang. Silakan Kak Bambang.
Baik, Kak. Ini sejauh mana bukti karya yang telah dilakukan Bapak Ibu berpihak pada peserta didik dalam pembelajaran PJOK? Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semenjak saya terutama pribadi mengikuti kegiatan PKG ini, alhamdulillah dari segi pendapat murid, alhamdulillah murid tambah bersemangat karena peran serta dalam pembelajaran tersebut. Terus di teman-teman sejawat juga merasa ada perubahan yang dilihat dari teman-teman bahwa selama ini yang monoton pembelajarannya, dan sekarang alhamdulillah sedikit banyak sudah berpihak kepada peserta didik. Jadi terutama yang saya terapkan di fase B dan fase C itu sudah saya laksanakan, sementara yang fase A ini masih belum sepenuhnya untuk kita terapkan yang pembelajaran berpihak kepada peserta didik ini. Terus yang kedua adalah kendala dalam menyusun bukti karya dan bagaimana mengatasinya. Jelas yang namanya di lapangan kendala-kendala pasti ada, tetapi tentunya dengan kendala itu kita tidak akan berputus asa, dan kendala-kendala itu ternyata menambah kita lebih berdewasa dan menambah kita lebih lagi dalam pembelajaran tersebut untuk penyusunan bukti karya. Yang pertama kemarin itu terutama dalam penyusunan kalimat-kalimat untuk modul itu Kak, banyak kami harus bahasa bagaimana yang harus digunakan dalam penyusunan. Terus cara mengatasinya kita tanya dengan rekan sejawat dan kepada atasan kepada kepala sekolah dan pengawas. Bahkan kemarin kami pas ambil bukti karya nih Kak, kami pas ada acara akreditasi dan alhamdulillah ada asesor dari Banyuasin dan dari Oku Selatan. Ternyata mereka sangat bagus sekali tanggapannya tentang PKG ini. Ternyata kemarin alhamdulillah saya mendapatkan bagaimana tentang modul yang saya susun, terus bagaimana dipaparkan, ternyata alhamdulillah tanggapannya bagus sekali. Dan itu adalah sebagai pengalaman baru bagi saya dan teman sejawat serta ada asesor tersebut dan pengawas, dan tentunya di dalam kita melaksanakan di lapangan ini banyak sekali yang harus mendukung, terutama sarana dan prasarana. Itu semakin banyak sarana dan prasarana dan modifikasi sarana prasarana, mudah-mudahan dalam penyusunan bukti karya ini akan lancar. Alhamdulillah. Begitu pendapat saya Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya dari Kak Bambang refleksinya. Jadi memang benar Kak, setiap kegiatan, setiap apapun yang kita lakukan itu pasti ada tantangan-tantangan. Nah, bisa kita kutip nih dari kata-kata dari Kak Bambang, tapi tidak untuk berputus asa.
kebetulan juga kemarin ada akreditasi asesor Kak, ya, jadi visitasi ya. Ya. Nah, kebetulan juga dan mereka itu sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kak Bambang. Luar biasa, kasih hapus dulu tuh Kak Bambang. Selanjutnya di sini Kak Edi Iswan, silakan Kak Edi Iswan. Oke, mungkin sinyal lagi. Di sini coba Kak Siska, silakan Kak Siska. Ada Kak Siska? Izin Kak. Ya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Charles punya Kak Siska? Aku lagi balik, lagi ada tamu ya. Oh, ya. Awas pening Kak, bolak-balik. Nah, silakan Kak. Oke, dipanggil lagi nih. Sejauh mana bukti karya yang telah dilakukan Bapak Ibu berpihak pada peserta didik dan pembelajaran BJOK? Apa saja kendala dalam penyusunan bukti karya dan bagaimana cara mengatasinya? Dalam penyusunan bukti karya pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin, alhamdulillah, meskipun sedikit lambat dalam pengerjaannya, saya berusaha dengan bertanya kemarin melalui teman-teman dan juga Kak Fasil juga yang akhirnya saya bisa membuat bukti karya tersebut dan saya lakukan di fase C di kelas 5 dan menarik anak-anak bisa mengikuti dalam pembelajaran yang saya buat dan sangat didukung oleh teman-teman yang lain juga. Kendala yang saya hadapi tentu saja dalam penyusunan kemarin ada kendala, tapi alhamdulillah sudah terselesaikan berkat bantuan teman-teman, kakak-kakak semuanya di dalam peserta diseminasi ini. Saya juga kemarin sedikit terlambat itu karena ya berbenturan dengan tugas-tugas yang lain juga, termasuk waktu itu dalam situasi akreditasi dan saya juga ditunjuk pengganti operator di mana saya bekerja di dua kegiatan yang berbeda, tapi berkat support dukungan teman-teman di sekolah akhirnya semua terselesaikan dengan baik. Oke, itu saja Kak Angga yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin Kak, nanti saya tanggapin. Sudah azan dulu ya Kak, di sini azan.
Oke, baik Kak. Begitu ya, jadi refleksi dari Kak Siska terkait bukti karya yang telah disusun oleh beliau. Banyak juga kendala dari penyusunan bukti karya yang dipilih oleh Kak Siska, yakni terkait modul ajar, berdiferensiasi, dan terintegrasi juga KSE. Berikut juga SEM. Kasih hapus dulu untuk Kak Siska, perjuangannya luar biasa. Oke, selanjutnya Kak Bambang. Silakan Kak Bambang. Mumpung sinyalnya lagi di jumper. Silakan Kak Bambang. Sudah aku tadi. Oh sudah Kak Bambang. Ngetes baik. Ngetes baik Kak. Oke, silakan Kak Akli. Kak Akli ada di tempat. Oke, silakan Kak. Aku nggak ya? Ya, silakan Kak Akli. Sudah juga Kak kemarin. Kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah kita sampai malam ini masih diberikan kesehatan, sampai kita diberikan rasa semangat untuk mengikuti gimit pada malam hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama, sejauh mana bukti karya yang telah dilakukan Bapak Ibu berpihak pada partisipasi dalam pembelajaran PJOK? Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam penyusunan bukti karya dan bagaimana cara mengatasinya? Gini Kak, ini pentingnya refleksi untuk kita semua Kak ya. Nah, terkadang kita sudah menyusun suatu modul itu seberapi mungkin, sebagus mungkin. Nah, tetapi dalam kenyataan di lapangan terkadang kita agak menyimpang situasi yang kita hadapi gitu. Macam-macam enggak? Mungkin baik dari lingkungan kelas yang kita ajar, bisa juga dari di luar lingkungan kelas yang kita ajar juga ada. Itu. Misal kita lagi anak ngajar, ternyata ada tamu. Yang cari siapa? Pak Akli ya. Nah, kita lagi ngajar, ada tamu lagi. Kepala sekolah nggak ada, nyari Pak Akli sudah. Jadi kita sering ditinggal anak itu Kak. Nah, terus ada untungnya juga dapat kepala sekolah juga yang mendukung kegiatan kita di luar sekolah Kak. Tetapi dengan catatan kita harus cari pengganti kita di kelas itu. Jadi kita pergi, siswa ada yang mengisi gitu, nah jadi nggak kosong jamnya itu. Nah, terus bangganya kita juga karena kita sudah berusaha memberikan terbaik untuk anak, berusaha berpusat pada peserta didik. Nah, bangganya kita itu Kak, kita itu jadi guru yang dirindukan siswa itu nah Kak. Nah, kita senang di situ Kak. Nah, itu menjadi kebanggaan untuk kita semua itu Kak. Kadang anak-anak sampai nanya, kapan Pak Akli belajar lagi? Udah 2 kali pertemuan beruntun tak belajar kita. Kapan Pak Akli kita main lagi? Apalagi yang kita adakan SEM kemarin Kak. Itu anak-anak senang karena mereka dapat mengeksplor potensi yang mereka miliki. Terkadang dalam materi dia kurang, tetapi dalam mengatur teman-temannya kayak dia komando, pemimpin. Nah, dia pas di situ. Nah, ternyata anak itu punya minat dan bakatnya masing-masing, Kak. Nah, itu menjadi penilaian kita juga. Jadi penilaian kita itu tidak terbatas hanya di materi saja, tapi dalam sikap juga benar, sikap keterampilan juga itu penting. Nah, untuk kendala-kendalanya Kak, ya yang saya sampaikan di awal tadi dan solusinya itu yang disampaikan Pak Sekolah. Sekolah itu sangat mendukung kegiatan kita di luar sekolah. Apalagi saya tuh di sekolah itu paling muda Kak. Jadi apa keperluan sekolah itu saya terus yang pergi. Makanya siswa itu sering ditinggal. Tuh. Nah, tetapi tetap cari pengganti di kelas itu Kak. Ternyata di situ ada guru honor yang
mau diajak kerjasama untuk mengganti posisi saya sebagai guru di kelas itu. Tapi dengan catatan ya memang yang dia ajarkan itu ya nggak seperti yang saya ajarkan. Mas, karena dia bukan jurusan olahraga kan, dia hanya TU itu. Tapi saya pesan yang penting anak-anak jangan berkeliaran dan jangan berkelahi, itu aja. Mungkin itu Kak, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, memang benar Kakak ya, apa yang disampaikan oleh Kak Akri sangat benar sekali. Bahwasanya kadang kita merancang sebuah modul ajar. Modul ajar itu kan memang kalau kita kaji lebih dalam Kakak, namanya juga rancangan. Nah, memang pada saat di lapangan itu kadang-kadang ada saja kendala. Ada saja juga yang meleset dari rancangan kita. Nah, maka dari itu kakak-kakak modul ajar atau lesson plan itu fleksibel, kakak. Fleksibel. Namun yang terpenting bagi kita semua di sini adalah paham, bukan tahu saja, tapi paham terkait penyusunan modul ajar yang benar. Nah, seperti itu, kakak. Sebenarnya kita ini kadang-kadang guru ini males buat rancangan. Perangkat ajar itu males ya Kak. Tapi kalau kita kaji ulang lagi, itu sebenarnya cuma 1 kali yuk. Buat pekan depan ini tahun depannya pakai yang itu juga. Paling dimodifikasi, ubah-ubah sedikit. Tergantung kondisional, tergantung di murid. Karena kan murid kan setiap tahunnya berbeda. Jangan setiap tahun berbeda, setiap hari aja kadang-kadang berbeda. Apalagi setiap tahun. Nah, tapi dalam hal ini sintaksnya itu urutannya itu kita paham. Oke, luar biasa Kak Akli. Nah, itu refleksi kita bersama Kak, apa yang disampaikan oleh Kak Akli. Dan juga terkait memang kalau kita masih muda memang kadang-kadang pentolan Kak. Pentolan. Pergi ke sana, kalau ada DL pergi ke situ, ada diklat kita yang disuruh. Nah, disinilah kakak-kakak kadang-kadang kalau saya telaah, menurut kacamata saya itu, kalau gurunya itu nggak hebat, ya bagaimana anak mau hebat, Kak? Siapa? Gitu. Bagaimana anak mau hebat kalau gurunya aja nggak hebat? Maka dari itu pentingnya kita sebagai guru untuk terus mengupgrade diri. Apalagi sekarang sudah berbeda lagi nama bukan kurikulumnya, namanya aja deep learning. Padahal kalau kita kaji ulang deep learning itu ada joy, mindful joy. Itu kan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid juga. Itu sudah diterapkan di kurikulum Merdeka. Cuma beda namanya saja. Luar biasa, Kak. Ya, sangat luar biasa sekali. Terima kasih Kak Akli, kasih aplaus dulu lah untuk Kak Akli. Lanjut ke Kak Tini. Silakan Kak Tini. Nah, ini sesuai urutan ini Kak Tini. Urutan di monitor saya ini. Silakan Kak. Ini maaf Kak, sinyalnya ini jelek ini. Nah, bagus ini Kak. Aman. Jelas ya Kak? Jelas Kak, bungkus Kak. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf pada Kakak Angga dan pada teman-teman saya yang mungkin saya terlambat masuknya tadi. Karena keadaan di sini agak susah sinyal. Dalam kesempatan ini kami diberi waktu untuk menyampaikan tentang sejauh mana bukti karya yang telah dilakukan Bapak Ibu berpihak pada peserta didik dan pembelajaran PJOK. Ya, alhamdulillah kami setelah mendapatkan pembelajaran dari Kakak Angga terutama ya, ini kami sekarang sedikit banyak sudah belajar
belajar membuat modul. Oh begitu, sebenarnya modul yang selama ini kami masih agak mengambang, dan alhamdulillah sekarang sudah mantap Kak, bahwa ada kayak gitu loh modul ini. Nah kemudian sudah kami terapkan di pembelajaran anak, memang menyenangkan, tidak seperti yang dulu kami terapkan dengan model-model yang SEM ini, terutama yang saya terapkan di anak didik. Nah di sini yang namanya sejauh mana ya kami membuat modul ini, ya mungkin benar, tapi seperti Kakak Akli tadi sudah dirancang rapi-rapi, kadang penyampaiannya juga ada yang kurang pas. Ada mungkin ada kendala-kendala juga. Yang jelas kami membuat modul ini, kalau sudah saya persiapkan untuk merancang pembelajaran untuk hari apa atau untuk kelas apa, kelas berapa, itu saya juga merasa sudah nyaman, tenang. Karena sebagai rasa tanggung jawab kami mempersiapkan administrasi yang mau saya lakukan, karena sebagai pertanggungjawaban kami sebagai guru, bahwasanya saya menyampaikan memang dituntut harus ada modulnya seperti RPP yang pernah kami buat untuk disiapkan untuk menyampaikan kepada putra-putri atau peserta didik. Ini saya lebih nyaman, tenang, karena apa, di sana kami sudah punya gambaran yang mau saya sampaikan begitu. Jadi lebih mantap, lebih tenang gitu. Penyampaiannya lebih siap kalau kita memang membuat modul yang sebenarnya kita terapkan, dan penyampaiannya lebih mengasihkan. Itu yang saya rasakan Kak. Kemudian kalau apa saja kendala yang dihadapi dalam penyusunan bukti karya dan bagaimana cara mengatasinya, yang saya rasakan ini, saya kan terus terang Kak, kami tidak pinter IT seperti anak-anak muda. Namun yang saya lakukan kemarin ini, saya berusaha mencari contoh yang sudah ada, kemudian saya salin dengan tulisan tangan, kemudian karena dirubah-rubah ya Kak, jadi nanti kembali diulang, diketik Kak, jadi berusaha keras saya mengikuti apa yang menjadi program sekarang ini, karena kami memang harus dituntut sedemikian rupa sehingga saya harus lembur harus lembur untuk mempersiapkan. Terus terang saja kami konsep dulu pakai tulis pena dulu itu Pak Kak, sebelum kami ketik. Ya mungkin ditertawain sama yang udah ngopo Bu kok enggak langsung di laptop, ya nanti takut salah. Di konsep dulu, tetapi sedikit banyak kalau saya sudah konsep terus ingat Kak, ingat semuanya gitu loh. Itu pengalaman saya. Nah, kalau yang muda-muda itu lebih pinter, lebih canggih ya, lebih cepat menyelesaikan tugas. Kalau saya mungkin, kalau Kak Angga mungkin bosan dengan saya itu banyak tanya gitu. Pak Kak ini gimana, ini gimana. Nah, tapi karena kemauan saya ingin bisa menyesuaikan, ya mungkin ada yang bosan dan saya yang nanya itu tidak bosan, ya alhamdulillah ternyata entah diterima atau tidak, ya adanya saya maksimalkan untuk memenuhi tuntutan. Begitu Kak, mungkin yang bisa saya sampaikan untuk penyampaian atau pembuatan bukti karya yang saya ikuti selama ini mengesankan, menyentuh, dan terima kasih banyak tentunya saya aturkan kepada Kak Fasil dan teman-teman yang lainnya yang sudah mensupport saya, karena memang kekurangan kami sudah dipenuhi. Semua kakak-kakak Fasil yang selalu sabar menuntun kami yang sepuh ini, dan teman-teman juga menyupport, mendukung. Kalau saya tanya pasti dijawab. Terima kasih sebelumnya ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya.
Nah, benar ya Kak, refleksi bagi kita ya, apalagi yang kaum-kaum muda nih, termasuk saya sendiri harus banyak belajar juga Kak. Memang bahwasanya yang saya kutip tadi tanggung jawab, pemenuhan tanggung jawab diri sebagai guru. Kalau kita kaji lebih dalam lagi juga ada 4 kompetensi guru. Kompetensi guru. Tugas pokok fungsi guru pertama merancang, melaksanakan, asesmen, melatih atau membina, ada 4. Nah, hal yang pertama yakni merancang. Nah, merancang itulah kita membuat administrasi perangkat ajar, Kak. Yang kedua juga terkait kendala-kendala, memang banyak kendala-kendala. Tapi kalau saya lihat juga, saya telah tadi kata-kata dari Kak Tini, teman-teman yang lain membantu. Nah, di sini saya dapat juga ilmunya, bahwasanya dengan kolaborasi semuanya menjadi enteng. Semuanya menjadi enteng. Terus saya juga salut sama, karena gini Kak Tini, saya ini banyak perbandingan Kak Tini, kakak-kakak yang lain. Iya. Saya di 2017 itu instruktur kabupaten di Muara ini, terus PP 2 kali juga di Pasir ini, narasumber di sekolah-sekolah di Muratara, pernah di Bandung juga, pernah di Bangka sekali, pernah di Bandung sekali, di Dago. Nah, itu banyak perbandingan, Kak. Jujur aja, Kak, sangat jarang yang senior lah, saya bilang, halusnya itu senior, mau belajar, Kak. Nian, Kak. Di sekolah saya itu aja, Kak, yang belum tua, Kak, masih umur 45, 43. Udah ya, aduh, jauh bener, Kak. Mungkin di sekolah kakak-kakak yang lain juga nih, mungkin ya, tapi Iya, ada. orang, 1, 2, 3 orang oknum, dalam hal ini tidak semuanya oknum. Nah, di situ kadang-kadang saya banyak perbandingan ya. Jadi kalau lihat peserta itu yang aktif, sudah senior yang aktif, kalau yang masih muda-muda ini, ya maklum lah, memang on fire, lagi berapi-api ya. Nah, yang bahayanya ini, yang muda-muda ini yang males. Nah, itu yang kadang-kadang tapi memang kalau kita telah ke sifatan manusia, ke sifat-sifatan manusia, memang berbeda-beda, Kak. Tapi kalau untuk keguruannya wajib sama, semangatnya wajib. Tidak ada yang berbeda, harus semangatnya kalau balik ke keprofesian yang telah kita pilih. Terima kasih Kak Tini, luar biasa. Iya. Mendapatkan banyak pembelajaran dari Kak Tini dan Kak Bambang khususnya yang senior. Luar biasa, kasih hapus untuk Kak Tini. Sama-sama, terima kasih Kak. Selanjutnya Kak Edi Iswan. Apakah Kak Edi Iswan ada di tempat? Iya Kak. Oke, ada. Silakan Kak. Iya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Kalau bantu, Kak bantu. Lembur malam tadi, tidak? Ya. Itu nak bila batuk-batuk. Yoni malam tadi lembur sampai nelpon Jam 2 aku tengok ya. Setengah 3 baru tidur. Wah, iya. Ya, terkait dengan apa bukti karya yang saya buat ini, mungkin alhamdulillah dengan bantuan kakak semuanya, terkhusus Kak Basil, Kak Angga, mungkin di sini kemarin tuh banyak yang salah-salah, mungkin sama seperti Kak Tini tadi, jadi repot, kadang jam berapa tanya lagi, SMS lagi, tanya lagi. Mungkin setidaknya saya sudah sedikit mengerti tentang langkah-langkah dalam penyusunan modul ajar ini. Walaupun mungkin masih banyak kekurangan, jadi di situ yang ininya. Jadi
kendala itu kalau terkait dengan berpihak kepada peserta didik itu apa yang kata Kak Akli tadi mungkin benar, apalagi terkait dengan yang kita pembelajaran SEM itu setiap hari anak-anak tanyo nak main kadang pusing lagi kadang nak main terus anak-anak itu apalagi SD itu. Yang kedua kendala di sini mungkin benar juga kata Kak Ngatini tadi, mungkin saya juga termasuk awam dengan IT karena kendala mungkin di sini terlalu lama honor mungkin. Jadi kalau apa? Kalau honor tuh mungkin sama tahu lah. Ekonomi juga seininya juga. Dari mungkin alhamdulillah saya ini Kak, mungkin dari 3 bulan ini saya sudah baca apa? Ngetik di Word, ngompres tiap hari buka ini laptop. Ayo, terus terang. Keren. Kalau dulu sama tahu bela gitu. Laptop beda tahu apa ndak dipencet di sini. Jadi seumur jagung. Jadi kalau kakak-kakak kadang, "Woi, ini di screen mana ini dipencet? Apa lagi?" Terpaksa buka YouTube dulu, belajar dulu. Kamu yang muda-muda nih mungkin 5 menit selesai. Aku mungkin setengah jam lebih cari dulu referensinya mana nih. Kalau screenshotnya dipoto. Iya, dan screenshot apa Kami harus dia. foto itu. Jadi alhamdulillah sumur jagung ini mungkin kedepannya bisa beli laptop lagi ini. Kecanduan dengan laptop ini. Nunggu cair duit sertifikasi. Yuk. Nah, itulah ini deh. Mungkin kendala yang dihadapi tadi gitu. Kemudian cara mengatasi mungkin kalau saya sama juga dengan Kak Bambang, Kak Tini, Akli, Kak Borsi dengan kawan-kawan, Tanyo dengan Kak Angga juga, dan referensi saya itu biasa dari YouTube. Kalau YouTube itu kadang saya hobi nonton YouTube itu dari mana-mana itu ada, tinggal klik aja di HP itu keluar ini, ini, ini. Oh, nah mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali ke Edi Iswan. Kalau sebenarnya gini juga Kak, kalau saya tuh lebih kurang seret. Jika lo nggak tanya, nah gitu Kak. Kalau nggak tanya, saya yang kurang seret Kak. Jadi enakan bertanya kan, makanya kita kadang-kadang sama-sama belajar nih Kak. Bukan saya yang nggak belajar, sama-sama belajar. Nah, alhamdulillah juga memang apa yang disampaikan oleh Kak Edi Iswan tadi, kakak-kakak semua, memang pembelajaran ini apapun itu harus dipaksa. Kalau udah dipaksa Kak, nggak dipaksa tuh nggak bisa Kak. Iya, benar. Jadi memang harus kondisinya terpaksa dulu. Nah, sudah terpaksa, baru ikhlas. Nah, ikhlas itu baru bisa. Makanya ada kata Kak Edi tadi, ketagihan. Nunggu semakin cair, nanti baru. Tapi kalau Kak Edison tadi bilang terlalu lama honor, uangnya macet. Nah, saya kurang percaya itu Kak. Kalau yang itu kurang percaya. Ya. Maka lah kalau honor itu Kak kan Kak otak juga mentok kadang Kak. Iya. Ini otak juga mentok, pikiran juga ruwet, kadang kawan lah diangkat lah sertifikasi, di sekolah ini dapat duit ini, dapat TPP segala macam. Kita yang dengarnya wah kuping ini agak panas juga kadang mending dia beli nasi bungkus, mendingan juga kasih kawan-kawan. Ini enggak juga. Jadi satu, yang kedua mungkin di dalam pembelajaran apalagi program-program kita yang kadang honor nih merasa minder kadang nggak dengan kawan-kawan yang yang gaya baju yang mentereng, sepatu mengkilap, apalagi ada peneng namo juga di dado, kan? Oke Bambang, iya kan?
Iya, jadi yang nggak terus terang kalau aku nih uangnya sifatnya agak sedikit minder dan lagi pemalu. Pak Jadi Eko. Kak itu kalau aku casingnya wae lho Kak. eh Casing wae sepatu mengkilat tuh. jadi sifat uangnya pemalu. Jadi kalau tanya terlalu sering aku jadi malu Cak dengan Kak Angga. Oh Kak ini salah. Nah, tanya lagi. Ah, apa salahnya? Aku cari. Oh, teliti lagi. Oh ini salahnya. Jadi agak pemalu, minder lah gitu. Pemalu. Bukan minder, pemalu tanya terlalu sering itu kadang uang repot, kadang jam lewat, jam malam, pergi jam-jam lah. Tapi mau kadang kosong, mau tak mau, tanya lagi ya. Ini. Gitu. Tapi Kak, terkait Nah, uang honor pala menyut-menyut, serius ya? Saya kurang percaya Kak. Karena gini, memang gaji honor kecil Kak. Saya juga pernah honor walaupun sebentar. Tapi kiri kanan depan belakang atas bawah pemasukan kayak itu banyak nian. Bener nian itu. mana ada Kak. Makanya Kak saya kurang percaya Honor Kak. itu. Aku terus terang Kak. Apalagi sawit mahal sekarang. Apalagi sekarang lah alhamdulillah. Lalu dari 2005 sampai sekarang sampai 2019. Jadi berapa tahun itu? Mungkin Tahun. lah hampir 16 14. tahun lagu itu. 16 tahun. Adik-adik lah Belum. jadi PNS, kakak-kakak Belum lah jadi belum PNS. lama kayak gitu. Belum lama masih lama aku. Wah, samo di gitu tuh di kuliah samo kalau 2005 abdi kan. Lah iya, honor 2005 sampai sekarang kalau aku nih. Ya, mungkin apa alhamdulillah mungkin. Tapi alhamdulillah sekarang lah apa kata aku tadi kalau nak beli laptop gaji 250 300 mana ada nak gaji tanggungan besar anak 4 bini beda 4 itu masih kok bini ya kak Bambang Udah nambah. kalau bini 4 nah gawat gitu kita nih. Tapi kan sawit banyak. Nah itu Kak, ya Kak Bambang, Ya. sawit banyak, karet banyak, Karet, bisnis aduh. lain banyak. Sebenarnya Kak Edi itu Kak, kalau yang Cak NS ASN ini Kak, menang gaya Kak, bisa gayanya baik Kak. Dompetnya tipis Kak. Kak Abdi, Kak Edi, wah, nggak tiring gitu. Sama cuman nunggu ke gaji bulanan tanggal 1 baru berdenting, tanggal 1 berdenting. Oke, terima kasih luar biasa Kak Edi Iswan, tetap semangat Kak. Apalagi sudah banyak perubahan yang saya dengar tadi terkait IT, terus pemahaman-pemahaman terkait perangkat-perangkat aja, serta ilmu-ilmu keolahragaan juga. Dalam hal ini adalah proses belajar dan mengajar. Terima kasih Kak Edi, hapus dulu lah untuk Kak Edi. Iya, Kak. Selanjutnya di sini Kak Era, silakan Kak Era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan bahagia kakak-kakak semuanya. Alhamdulillah ini sepertinya Zoom yang terakhir Kak ini ya. Betul Kak. Ya, alhamdulillah. Terakhir Zoom-nya tapi ya masih tetap semangat sampai detik-detik terakhir Zoom kakak. Luar biasa sekali Kak Ngatini, Kak Bambang. Apresiasi yang luar biasa untuk beliau berdua. Semangatnya luar biasa ini. Jadi berkaitan refleksi bukti karya ini berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Memang dalam pembelajaran PJOK itu selalu dinantikan oleh anak-anak itu setiap kegiatan itu
diharapkan ada sebuah kompetisi. Jadi anak-anak itu memang senangnya itu kalau olahraga harus ada istilahnya lomba. Nah, di sini ada kemarin alhamdulillah di PKG PJOK kita ada pembelajaran tentang SEM, itu sangat luar biasa sekali. Tentu saja itu sangat menarik ya. Menarik, melibatkan seluruh peserta, bahkan bagi anak yang tidak suka atau tidak senang, salah satu cabang kegiatan olahraga tertentu itu bisa kita libatkan, kita peran aktifnya. Jadi semua siswa itu harus terlibat di dalam kegiatan. Nah, melalui SEM tersebut jadi bisa mengakomodir masing-masing kebutuhan siswa. Memang ada beberapa siswa yang kurang aktif, kalau disuruh ikut bermain kadang susah, tapi kalau disuruh diberi tugas, misal dia mencatat ataukah memberi aba-aba, dia termotivasi. Jadi melalui kegiatan SEM ini bisa melibatkan seluruh siswa, termasuk siswa yang tidak aktif di kegiatan pembelajaran PJOK. Jadi untuk berkaitan pembelajaran berpihak pada peserta didik. Kemudian untuk kendala yang dihadapi, memang benar kalau guru muda, apalagi guru PJOK di sekolah dasar khususnya Kak, karena hampir rata-rata, mungkin teman-teman juga banyak mengalami, rata-rata guru SD itu banyak perempuan Kak. Jadi guru laki-laki itu jadi ujung tombak, walaupun kita sudah beberapa kali menyampaikan bahwasanya persamaan gender, ternyata itu masih saja Kak, entah apa yang menyebabkan istilah laki-laki itu bisa diandalkan. Itu mungkin bagi rekan-rekan guru. Jadi sering ketika ada kegiatan-kegiatan, ketika ada masalah, contoh ketika kita lagi ada asik mengajar dengan siswa, tiba-tiba ada sebuah insiden atau apa ya, masih dipanggil itulah Pak Era, itu ada anak berkelahi. Nah, minimal itulah yang menjadi kadang-kadang tidak fokus. Kemudian juga sering ketika ada kegiatan-kegiatan, ya udah Pak Era aja yang berangkat. Nah, salah ada apa lagi. Jadi terkadang memang ini saya akui, terkadang ketika sedang pembelajaran atau pas ada jadwal, terkadang ada kegiatan-kegiatan yang sedikit mengganggu. Jadi konsentrasinya agak kurang berkaitan mendampingi anak-anak. Walaupun toh kalau di SD itu ketika guru PJOK-nya nggak ada, itu kembali ke guru kelas. Tapi anak-anak itu tentu saja merasa berbeda ketika ditemani dengan guru kelas. Jadi ketika mereka itu menanti, Pak Era kenapa kemarin enggak datang, seperti itu. Jadi seperti itu kejadiannya. Jadi untuk mengatasinya ya, yang jelas saya lebih concern ketika ada jadwal di mengajar, itu saya benar-benar maksimalkan waktu saya untuk mendampingi anak-anak. Saya full kalau bisa ketika mengajar itu dari jam pertama sampai habis 3 JP itu memang benar-benar bersama anak, karena tidak tahu suatu saat ada gangguan apa. Jadi ketika saya
ada kesempatan untuk mendampingi anak, memang saya benar-benar fokuskan. Jadi biar anak-anak memang benar-benar terkesan ketika ada pembelajaran PJOK. Jadi itu intinya Kak. Dan saya untuk mengatasi hal tersebut ya bagaimana caranya mengatur waktu supaya gangguan-gangguan yang ada bisa diminimalisir. Jadi kegiatan-kegiatan yang bisa saya kerjakan di rumah ya saya kerjakan di rumah. Jadi yang kerjaan sekolah ya saya kerjakan yang kalau bisa semaksimal mungkin tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Mungkin itu Kak untuk refleksi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Era, luar biasa refleksinya. Jadi memang Kakak guru olahraga ini andalan Kakak. Udah ada guru kelas, tapi guru olahraga yang diandalkan. Dan terkadang juga memang anak-anaknya juga Kak, yang pengennya maunya kita Kak. Memang guru olahraga ini kan favorit bagi peserta didik. Oke, luar biasa Kak Era. Kasih hapus lah untuk Kak Era. Oke, lanjut ke Kak Lukman. Kak Lukman ada di tempat? Siap, ada Kak. Oke, silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya kakak-kakak hebat, semoga selalu sehat. Kak Wasil, saya hormati. Baik, sejauh mana bukti karya yang telah dilakukan Bapak Ibu kepada peserta didik dalam PJOK? Ya, mungkin pemahaman saya Kak, sejauh mana bukti karya yang telah dilakukan Bapak Ibu sejauh ini pembelajaran yang saya ambil dalam PKG ini Kak, yaitu metode berdiferensiasi dan SEM, sangat memberikan terobosan baru dalam pembelajaran. Terus sejauh mana pembelajaran pihak pada murid, yaitu Kak, tandanya siswa itu selalu merindukan Kak, selalu merindukan guru olahraga itu. Artinya pembelajaran yang sudah kita berikan kepada murid itu berarti contohnya Cak Sem ya, berarti sudah menyentuh pada murid itu. Terus apa saja kendala yang dihadapi dalam penyusunan bukti karya dan bagaimana cara mengatasinya? Kendalanya Kak, selama ini jujur kalau dapat bukti karya ini kan modul. Nah selama ini modul tuh dapat baik Kak, tidak tahu cak mano buatnya ini nih. Nah jadi ketika pun kemarin ngasih sama Kak Angga, Kak ini modul yang untuk bukti karya salah Kak. Oi, rupanya selama inilah rupanya buat dapat baik ini tidak dapat apa-apa. Jadi kemarin tuh jadi buat dari awalnya, ngetik lagi dari awalnya, baru rupanya mak ini. Mungkin itulah Kak yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak Lukman. Saking bahagianya sampai salah grup Kak ya? Iyo. Jangan ke grup besar ya. Luar biasa Kak Lukman. Tapi rambut Kak Lukman ini basah terus atau mandi terus Kak? Oh tadi semayang Kak, basah galau palang basah Kak. Palang basah nyemplungnya. Maksud saya Kak, tiap kali jimit malam basah terus. Lain Kak Lukman itu. Acak nih. Stil terus Kak Lukman itu. Iya, menurut Kak Abdi lah. Oke, kasih aplaus untuk Kak Lukman, luar biasa. Banyak. Jadi kalau saya tangkap tadi membuat terobosan baru. Kalau nggak saya dengar tadi. Nah, oke, berarti ada karya inovatif. Insya Allah nanti konsistensinya dapat Kak Lukman terapkan di sekolah, khususnya di kelasnya. Luar biasa. Nah, oke, Kak.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada kakak-kakak ya, yang telah membuat bukti karya. Memang kakak-kakak bukti karya ini lebih kepada modul. Kalau saya lihat cek kemarin itu modul semua, modul ajar. Memang itu dasar kita untuk mengajar. Tanpa modul tidak akan pernah bisa mengajar. Nah, alhamdulillahnya juga kita semua sudah paham terkait penyusunan modul ajar. Nah, kalau untuk materi tinggal ganti aja Kak materinya Kak. Tapi kalau untuk sintaksnya itu sesuai dengan Kakak. Wah. Nah, seperti itu Kakak. Nah, Kakak, hari ini kita di sesi sinkronus terakhir ya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak yang bersemangat sekali. Apalagi yang sering japri saya bertanya, itu jujur gak, saya nggak ada bosen-bosennya. Cuman saya kadang-kadang salut, mau belajar bener nih orang, gitu Kak. Kalau masalah bosen tuh saya pastikan enggak Kak, karena sudah memang tugas saya Kak, tanggung jawab saya Kak. Sampai bimbing sampai bisa gitu Kak. Begitupun juga saya bimbing CGP itu Kak, nggak ada toleransi Kak kalau saya Kak. Di CGP itu. Walaupun teman, walaupun siapapun tuh nggak ada toleransi. Saya saklek ke orangnya. Gitu. Apalagi kalau tentang program berpihak pada anak, misalkan buat ini kan lagi proses pembimbingan berpihak pada anak program. Kalau salah programnya bab 1, bab 2, bab 3-nya salah, saya coret Kak. Ganti sampai benar. Nah, gitu. Baik dari modul dan semuanya. Nah, begitupun dengan kakak-kakak. Kalau tugas lain Kak dengan saya gampang, tapi kalau untuk modul ini kan banyak aturan. Saya, wah ini ACC aja lah. Nah, pasti kan ada rasa terbesit seperti itu. Nah, mohon maaf betul Kak. Karena nanti kalau saya ACC saja terkait modul, nanti ditanya orang. Nah, itu kan kakak-kakaknya ditanya orang, wah mana nih hasil PKG-nya? Nah, jadi kan siapa nih hasilnya? Oh Kak Angga, wah saya yang kena Kak. Gitu. Karena nanti kedepannya kakak-kakak baik dari program-program yang dari inisiasi dari Pak Nadiem Karim ini kan calon guru penggerak yang nantinya menjadi guru penggerak, PKG PJOK, PKG bahasa Inggris kalau gitu berjalan. Nah itu kan nantinya kakak-kakak tuh menjadi fatwa mereka. Apa yang kakak sampaikan itu menjadi fatwa bagi mereka. Andalan. Bagaimana nih buat modul? Oh seperti ini aturannya. Jangan kakak-kakak bilang sama teman-teman yang mapelnya beda. Oh saya nggak tahu beda mapel. Enggak Kak, modul itu sama. Isinya aja yang beda. Jadi yang penting dikasih tahu terkait aturan-aturannya saja. Kalau isinya baru berbeda. Dan juga Kak, saya di sini juga nah ini alhamdulillah hari ini baru lengkap betul Kak orangnya. Selama ini kita tuh nggak lengkap Kak. Ada aja tuh yang hilang 1, nanti hilang 2. Ini cepat tadi masuknya Kak, langsung 9, langsung disusul lagi Kak Tini, langsung disusul Kak Tini. Pas. Nah itu sangat jarang sekali, baru kali ini Kak. Nah, baru kali ini, beneran. Tadi itu hilang sinyal Kak, sini itu susah. Jadi lambat, biasanya cepat. Kadang-kadang ada yang banyak alasan dorong mobil, ada yang narik mobil, ada yang takziah, nah macam-macam Kak. Padahal takziah itu kan cuma makan doang Kak. Di jumper pakai mobil. Ada yang pakai jumper pakai mobil. Ya kadang-kadang ada masalah sinyal Kak, ya macam-macam lah Kak. Mana Kak dedeknya ini? Iya. Jadi besok lagi kalau sinyalnya hilang ada bahasa pakai jumper. Pakai jumper, bahasa kecil kan ya pakai jumper. Wah kayak mobil habis aki itu kan jumper ke mobil lain kan. Kak Dede lagi jago kotak Kak Dede. Ini diam aja. Jaga kotak. Ada juga yang alasan PPG. Tapi dalam hal ini kan memang nggak berat Kak. Jadi ada kadang-kadang kan kita ini manusia ini ada yang nggak bisa kerjanya banyak, ada Kak. Ada yang berapapun kerjanya hantam, ada beda-beda Kak. Tapi alhamdulillah selesai semua juga. Kak Edi Suar selesai, Kak Abdi selesai, PPG-nya lancar. Siapa lagi nih? Kak Era ya?
Kak Dede selesai dah, Kak? Kak Dede. Nah, alhamdulillah PPG-nya lancar semua. Nah, itu kan nanti langsung Dan selesai semua dulu. ya, walaupun kadang-kadang banyak alasan. Nah, kadang-kadang yang nggak pernah on cam mau selesai baru on cam. Nah, kadang-kadang memang kan banyak pernik pernik ya, kadang lucu-lucu lah Kak. Namanya juga berbeda-beda Kak. Tapi jujur Kak, selama kadang-kadang saya bimbing orang-orang nih Kak, baru PJOK ini Kak yang semangatnya luar biasa. Ya, memang humor, lucu. Kalau Mudi kan Beda. jawab kau yang semangat. Beda ya. Iya Kak. Makanya kalau ada guru PJOK yang diem, ada guru PJOK yang kalem, nah itu saya rasa bukan guru PJOK Kak. Guru apa tuh Kak? Ini guru matematika. Guru agama. Beragama. Kadang-kadang ngepap di hutan, padahal itu foto kemarin. Nah, jadi kadang-kadang saya selaku mahasiswa kan percaya aja lah Kak, kan, daripada debat kan. Banyak juaranya Kak, guru PJOK. Oke, terima kasih ya. Banyak yang juara. Banyak juara. Benar banyak juara. Ada saya lihat kemarin itu pas lewat ada Kak Akli lewat ini di depan pakai motor. Memang baru itulah saya lihat tuh Kak Akli tuh jam 7 tuh sepi, beliau datang. Kemarin tuh cuma ada mobil ini, carry yang bak belakang itu sama motor apa itu? Wah, gitu ya. Baru tadi kemarin 2 hari yang lewat, 3 hari yang lewat saya lihat tuh ada Kak Akli cepetnya datang lagi terus kan. Kalau kemarin itu ya jam 8-an, saya lihat tuh ada ras apa Terios itu warna hitam, Kak Akli, tapi sudah jam 8-an. Aku pakai motor terus. Mobil siapa ya warna hitam itu berarti yang Mobil sama bos dengan tuh. mobil Kak Akli. Mobil bos. Baik kakak-kakak, terima kasih banyak kakak-kakak ya. Kak Abdi, Kak Era, Kak Edison, Kak Ngatini, Kak Bambang, Kak Rangga, Kak Siska, Kak Wahyudi, Kak Dede, Kak Luman, Kak Akli yang telah sangat-sangat berpartisipasi. Saya lihat betul perjuangan dari kakak-kakak. Seperti Kak Abdi malam-malam bermobil di tengah hutan, Kak Dede juga saya tahu di Lubuk Kumbung itu karena saya orang Muratara, bukan orang Muratara sih, dinasnya di Muratara, saya tahu ya. Nah, apalagi yang Kak Era banyak kesibukan, Kak Edi juga, Kak Siska Melati, Kak Ngatini juga, empangnya yang mau diurusin, Kak Bambang juga, bengkel catnya mau diurusin juga, ya Kak Rangga setiap hari panitia takziah. Jadi banyak benar kesibukan. Siapa tadi Kak Rangga ya? Kak Rangga, panitia takziah tiap hari juga. Alhamdulillah. Dikit-dikit kalau izin sama saya takziah, dikit-dikit takziah, sering benar takziah kan. Jadi saya buatlah panitia takziah. Wajar latihan niat Kak Rangga nih, takziah berarti. Dingin suasana besok. Doa bersama besok. Supaya dingin Musirawas nih. Wah. Ada juga Kak Lukman ya, yang tiap hari ngajar sampai hari Jumat. Undanganlah siap. Ada Kak Wahyudi yang lembur terus tiap malam. Jadi ya kadang-kadang berbeda-beda lah ya. Biasa Kak kalau Kak Wahyudi. Ayo Pak harap dimaklum. Lembur terus dia. Patah sok lagi sini. Ada Kak Dede juga yang panitia Panwas. Kalau nggak salah atau PPS. Luar biasa. Nah, saya Kak secara pribadi bukan mungkin, pasti banyak kata-kata yang menyinggung dari kakak-kakak, yang kadang-kadang penyampaian saya juga membuat hati kakak tergores, yang kadang-kadang penyampaian saya juga tidak kena di hati, tidak jelas di kakak-kakak, yang tidak mudah dipahami oleh kakak-kakak, karena itu kebodohan saya sendiri kakak-kakak. Makanya di sini saya terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi.
sehingga dapat mentransfer, bukan juga mentransfer Kak. Jadi sehingga saya lebih sama-sama banyak belajar, khususnya saya yang masih muda ini harus banyak belajar daripada kakak-kakak yang jauh lebih senior dari saya pengalamannya Kak. Saya pribadi kakak-kakak mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan kakak-kakak. Dan tolong juga saya orang perantau kakak, ya, yang tidak ada sama sekali keluarga, sudah saya sampaikan kemarin. Jadi kakak-kakak inilah keluarga saya, orang tua saya, saudara saya. Jadi kalau saya lagi berayau ke Musirawas, kalau saya hubungi jangan cuek Kak. Kalau bertemu jangan cuek ya. Enggak usah nangis. Kalau ada kumpul-kumpul aku tunggu Kak. Kalau ada kegiatan-kegiatan Kak, ajak Kak. Kalau saya ada waktu, saya pastikan datang Kak. Apalagi saya di Linggaunila kan Kak. Pasti saya datang Kak. Kegiatan sekolah nanti Kak, paling kegiatan ngadang duren ada. Jadi juga Kak, tapi mentazia dah galak Kak. Mendikit mentazia dikit mentazia dah galak. Yuk sih sekarang angin banyak ini sekarang. Aku tunggu pokoknya di Kecamatan Sumber Harta tuh. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih juga kebaikan-kebaikan daripada kakak-kakak. Ya, jujur Kak, banyak nih Kak, apapun yang itu sudah saya belajar dari kakak-kakak, banyak betul Kak. Beneran. Kadang-kadang saya sampaikan sama teman-teman saya, IP juga di teman di sekolah. Bahkan saya bandingkan Kak dengan CGP saya Kak. Lagi serius, bahkan saya bandingkan. Yang saya bandingkan ini adalah semangatnya Kak. Semangatnya itu. Luar biasa PKG ini Kak. Karena jujur Kak, kalau CGP itu Kak, Abang, Kak yo. CGP itu Kak, karena tidak ada tujuan Kak. Nah itu Kak. Makanya nggak terlalu bisa saya bandingkan dengan kakak. Sedangkan kakak tujuannya cuma ilmu. Nah jadi beda Kak. Tapi semangatnya kakak-kakak luar biasa. Cuma dapat hadiah sepertinya tas. Kalau saya lihat Kak Lukman pakai tas terus, tidur pakai tas. Saya dapat bola Kak. Dapat bunga HGN. Kak Abdi itu saya lihat itu, wah luar biasa, guru favorit. Bola basket tuh pemain anak terus Kak. Nah, Senangnya bola basket ya Kak. Nah, alhamdulillah. Baik, terima kasih kakak-kakak. Tetap semangat. Bukti karya sudah done, finish. Ya, nanti jangan live dulu kakak-kakak. Setelah record selesai, jangan live dulu. Ada yang baru banyak saya sampaikan. Sini kita sesi foto terlebih dahulu. Bentar, waktu. Bentar. Ada kata-kata itu kakak. Nampak nggak kak? Share-share ini. main rambut baru Kak Didi ini. Itu untuk nakut-nakuti orang yang nakal-nakal TPS itu Kak. Oh, jadi caca anggota. Anggota. Yang mau bagi duit, kita takuti kalau. Anggota Robana. Nah, jadi kakak-kakak, di sini ada kata-kata. Sesungguhnya yang menyebabkan ilmu hilang adalah lupa dan tidak mengulanginya. Pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong. Pendidikan adalah proses menyalakan api pikiran. Nah, di sini ada hal kita punya Kak. Semoga kita selalu bersama dan tetap menjaga komunikasi yang baik, tidak terputusnya silaturahmi dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Ayo screen dulu kata-kata ini. Nah, lah ditutup. Sudah saya screen Kak, nanti saya kirim. Screen dulu kata-kata Kak. Sudah Kak, sudah saya kirim Kak. Ini wajah-wajah gembira kalau nilai selesai. Izin Kak Angga. Berhasil jadi mahasiswa lagi. Kita sesi foto. On cam semuanya. Aku stay. Oke, satu. Gaya apa nih? Gaya apa nih? Gaya terakhir apa ya? Habis deh. Gaya 19. Susah kan? Kok gaya selesai?
Wah, gaya apa nih? Kayak penurut. Hah? Ayo. Pak Wo, gaya apa Pak Wo? Kayak berdoa. Mana Kak Abdi? Gaya apa Kak Abdi? Baca doa. Oke. Alhamdulillah. 1, 2, angkat tinggi dikit Kak, nggak kelihatan tuh. 1, 2, 3. Oke, Kak. Amin, alhamdulillah. Gaya lain ada lagi ya Kak? Satu lagi. Banyak. Hah? Izin Kangga. Donat. Maaf lahir batin. Terima kasih. Mohon maaf, terima kasih. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kakak Martil. Terima kasih kakak-kakak. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.